Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Komang Ardana Ayu Yustika dengan NIM 2101181812009 dari Rekayasa Nilai Kelas A Mahasiswa Teknik Sipil Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Value Engineering Robust Street Improvement. Dan topik bahasan yang akan saya bawakan yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua deskripsi proyek, dan yang ketiga rencana kerja value engineering. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang proyek Robert Street Improvement, yaitu Jalan Robert merupakan jalan raya utama milik Minnesota Department Transportation dan merupakan jalan raya utama penghubung bagian utara dan selatan untuk bagian barat St. Paul. Jalan ini diklasifikasikan sebagai kelas jalan arteri sekunder sepanjang 2,4 mil. Proyek ini dilakukan pada segmen Jalan Mendota di selatan dan Jalan Annapolis di utara. Kemudian ada ruang lingkup studi FE. Ruang lingkup studi FE adalah untuk memverifikasi atau meningkatkan konsep yang diusulkan proyek. Untuk mencapai hal tersebut, maka tim FE melakukan yang pertama, menerapkan prinsip dan praktek rencana kerja FE, yang kedua, melakukan tinjauan dan analisis proyek secara menyeluruh, yang ketiga ada melakukan brainstorming dan mengevaluasi kemungkinan peningkatan peluang, yang keempat, menggunakan pemandangan baru untuk mencari pendekat baru atau inovasi untuk konstruksi, pemantasan konstruksi, dan pengendalian lalu lintas. Yang kelima, yaitu mengidentifikasi potensi nilai tambah dan peluang penghematan biaya. Kemudian ada waktu studi FE. Studi ini dilakukan pada tanggal 10-13 September 2013 pada saat fase dalam 60% desain. Kemudian ada anggota tim FE. Pada studi ini terdapat tim yang berkontribusi penuh antara lain Glenn Sloan sebagai pimpinan tim FE, kemudian ada Michael Arsenault sebagai desainer, kemudian ada Tiffany Dagon sebagai pengaturan lalu lintas, kemudian ada Curtis Kylo sebagai analisis konstruksi, kemudian ada Josh Metcalf sebagai desainer atau analisis konstruksi, dan yang terakhir ada Almin Remick sebagai ahli geometrik. Selanjutnya ada deskripsi proyek. Tujuan dari proyek ini yaitu untuk merekonstruksi jalan Robert guna meningkatkan keselamatan dan mobilitas serta menyediakan akomodasi agar memenuhi standar American with Disabilities Act atau ada pada bagian barat St. Paul dalam 4 kategori. Kategori yang pertama ada infrastruktur, yaitu pelapisan kembali permukaan aspal, penggantian trotoar beton yang rusak, perbaikan saluran pembuangan, dan yang terakhir perbaikan fasilitas umum sesuai kebutuhan. Kategori yang kedua yaitu keselamatan. Yang pertama menambah radian, dan yang kedua menambah penebalan radius peningkatan rambu, tambahan jalur balok khusus ke Jalan Robert pada persimpangan jalan. Kemudian kategori yang ketiga yaitu estetika, yaitu penggantian lampu jalan yang dengan sistem pencahayaan yang lebih efisien dan menambah pepohonan di sepanjang Jalan Robert. Dan kategori keempat adalah transit, yaitu memastikan desain mengakomodasi jalur jalan raya mobil atau mengangkut cepat bus dengan jalur perjalanan luar. Kemudian ada rencana kerja value engineering. Berikut gambar rencana kerja value engineering yang akan diringkas sebagai berikut. Yang pertama ada fase informasi. Dalam fase informasi terdapat batasan dan pengendalian keputusan yang perlu diperhitungkan dengan mempertimbangkan kemungkinan alternatif. Yang pertama, 80 kaki right of way.
dan proyek harus diselesaikan sebelum April 2014. Dan yang kedua, mempertahankan dua lajur dalam satu arah di Jalan Robert selama masa konstruksi dan mencari jalan alternatif dengan memutarkan jalan utama ke jalan lainnya. Yang ketiga, mengkoordinir akses ke pusat bisnis selama masa konstruksi. Yang kelima, mengkoordinir jalan memutar ke pusat bisnis dan jalan alternatif khusus untuk bus selama masa konstruksi. Dan yang kelima, mengkoordinir jalan pejalan kaki selama masa konstruksi. Kemudian yang perlu dilakukan untuk meminimalkan kekhawatiran stakeholder, yang pertama, proyek harus dilakukan pada awal tahun 2014. Yang kedua, pengemudi dan pejalan kaki akan diberi rambu yang jelas untuk ke pusat bisnis. Yang ketiga, meminimalkan dampak masyarakat setempat dengan melakukan pekerjaan efisien, mungkin dengan kualitas tetap terjaga sesuai persyaratan konstruksi. Yang keempat, penawaran yang terlambat pada bulan April 2014 dapat mengurangi jumlah penawar dan dapat meningkatkan anggaran. Maka dari itu, proyek harus dilakukan pada awal tahun 2014 supaya tidak mengurangi jumlah penawar dan dapat meningkatkan anggaran. Kemudian ada pengamatan investigasi, masalah utama proyek, pemicu proyek, dan pengamatan yang diidentifikasi selama ini, yaitu yang pertama, pengemudi yang berbelok sembarangan, trotoar yang rusak, keretakan perkerasan karena panel beton dan kegagalan pekerasan. Yang ketiga, ada terlalu banyak jalan untuk transit atau aktivitas pejalan kaki yang mengganggu. Yang keempat, ada ujung utara jalan Butler berbeda dari proyek lainnya dengan fasilitas trotoar untuk penyandang disabilitas. Yang kelima, ada jalan akses yang berujung ke beberapa jalan buntu. Kontraktor akan menggali atau menimbun parit untuk saluran air, tetapi PDAM ST Paul akan melakukan pemasangan pipa pada tempat yang sama. Kemudian ada tabel perkiraan biaya. Yang tertinggi ada jalan raya dengan subtotal 4,09 miliar US dollar dengan total 24,90%. Dan yang terendah ada dinding penahan tanah sebesar subtotal 0,22 miliar US dollar dengan total 1,30%, dan total keseluruhan konstruksi sebesar 16,47 miliar US dollar. Kemudian ada tabel inovasi yang diberikan kepada tim FE sama studi. Bisa dilihat tabel berikut dengan dokumen tampilan rencana tata letak 1B sebagai bagian selatan tanggal Juli 2013. Kemudian ada tampilan rencana tata letak 1B bagian utara tanggal Juli 2013 dan sebagainya. Kemudian ada jadwal proyek. Proyek ini dijadwalkan akan dijalankan pada bulan Januari 2014 dengan pembukaan penawaran pada bulan April 2014. Masa konstruksi yang diharapkan adalah dimulai pada bulan Juni 2014 dengan proyek selesai pada tahun 2017 dengan durasi 3,5 tahun. Yang kedua ada fase analisis fungsi. Cost model. Ketua tim FE menyiapkan cost model dari perkiraan biaya yang diberikan kepada tim. Cost model disusun untuk mengidentifikasi elemen konstruksi utama atau kategori perdagangan dan persentase dari total biaya proyek untuk tim biaya yang signifikan. Gambar di samping menunjukkan konstruksi jalan raya dan pemandangan jalan yang mencakup penerapan lebih dari 50% proyek. Kemudian ada tabel atribut kerja. Tabel ini terdiri dari 6 atribut kerja. Yang pertama, operasi arus utama, operasi lokal, pemeliharaan, dampak konstruksi, dampak lingkungan, dan yang terakhir ada
jadwal proyek bisa dilihat sebagai berikut. Kemudian ada matriks atribut kinerja. Matrik pada tabel berikut digunakan untuk menentukan kepentingan relatif dari atribut kinerja individu untuk proyek. Tim proyek dan tim FE mengevaluasi kepentingan relatif dari atribut kinerja yang akan digunakan untuk mengevaluasi ide-ide kreatif. Dengan total 21 dengan presentasi 100%. Kemudian ada analisis fungsional. Fungsi utama yang diidentifikasikan oleh tim FE adalah mengurangi konflik, mengurangi tabrakan, meningkatkan citra koordinator, mengakomodasi pengguna, mengurangi kemacetan, meningkatkan mobilitas, mengurangi biaya pemeliharaan, dan yang terakhir meningkatkan fasilitas ekonomi. Dan ada tabel pekerjaan yang paling tinggi yaitu pekerjaan jalan raya dengan biaya 4,09 miliar US dollar dengan biaya total 24,90%. Dan yang paling rendah ada dinding penahan tanah dengan kegiatan menahan tanah dengan biaya 0,22 miliar US dollar dengan total biaya sebesar 1,30%. Kemudian di sini ada diagram fase dan diagram fase konstruksi. Bisa dilihat sebagai berikut. Yang ketiga ada fase kreativitas atau spekulasi. Selama spekulasi atau fase kreativitas dari rencana kerja FE, tim FE melakukan brainstorming tentang bagaimana melakukan berbagai fungsi. Ide-ide ini didasarkan pada informasi yang tersedia yang diberikan kepada mereka saat penelitian dengan mempertimbangkan batasan dan pengendalian keputusan. Yang pertama ada pemeliharaan lalu lintas untuk semua koridor, yaitu satu lajur setiap arah tanpa jalan alternatif, tanpa tanda, tidak boleh belok kiri. Sama seperti baseline, tetapi memindahkan lalu lintas ke tengah dan membangun bagian luar terlebih dahulu. Kemudian ada penutupan penuh atau satu blok pada satu waktu dan penutupan penuh atau seluruh saksi. Kemudian yang terakhir memindahkan lalu lintas dua lajur setiap arah keluar dan bangun badan jalan raya terlebih dahulu dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada pemeliharaan lalu lintas untuk pusat bisnis, yaitu mempertahankan dua lajur dalam satu arah tanpa belokan kiri dan memberikan portal untuk akses ke pusat bisnis. Kemudian yang kedua ada hubungan individu penyandang disabilitas untuk mengidentifikasi kebutuhan mereka dan meminta kontraktor melakukan rapat di Senin pagi dengan para pebisnis. Kemudian yang ketiga ada relokasi utilitas, yaitu menghilangkan pekerjaan utilitas bawah tanah sebagai bagian dari proyek, meminta proyek air bersih dimulai dari awal dengan kontrak terpisah, menggunakan penggalian bersama untuk semua pekerjaan kering di bawah trotoar, pekerjaan utilitas sesuai pada 2014 sebelum pekerjaan jalan dimulai. Dan yang terakhir, yang keempat, meningkatkan kapasitas konstruksi, yaitu memperluas raw hingga 100 kaki, menggunakan penutupan jalan penuh, menutup jalan samping selama konstruksi, menggunakan kontraktor terpisah untuk merelokasi utilitas, menyederhanakan proses persetujuan untuk melalui konstruksi lebih awal pada tahun 2014, menyediakan area untuk persiapan koordinasi tahap konstruksi untuk kontraktor, dan yang terakhir, mengizinkan pengguna bahan kelas 5 atau bahan lainnya. Selanjutnya ada fase evaluasi. Dengan mempertimbangkan batasan dan pengendalian keputusan, tim FE mengidentifikasikan setiap ide dan mendokumentasikan keuntungan dan kerugiannya. Setiap ide dievaluasi secara hati-hati agar mencapai konsensus tentang peringkat keseluruhan dari ide tersebut, atau dari nilai 0 sampai nilai 5. Dengan nilai 5 adalah peluang besar, nilai 4 adalah peluang baik, nilai 3 adalah
pertimbangan desain atau sebanding dengan pendekatan tim. Nilai 2 adalah penurunan nilai kecil, nilai 1 adalah degradasi nilai utama, dan nilai 0 adalah kesalahan besar atau tidak dapat diterima atau tidak memenuhi. Maka dari 32 ide yang sudah dievaluasi, dibuat ringkasan dengan peringkat tinggi atau 4 ke atas dengan peluang baik yang akan dikembangkan lebih lanjut. Kemudian ada fase pengembangan. Konsep-konsep yang mendapatkan peringkat tinggi dalam evaluasi dikembangkan lanjut menjadi rekomendasi FE. Narasi, gambar, perhitungan, dan perkiraan biaya disiapkan untuk setiap rekomendasi. Ada 5 rekomendasi yang sudah dikembangkan oleh tim FE, yaitu rekomendasi pertama, menggunakan traffic barrel. Rekomendasi kedua, rapat mingguan kontraktor dan pebisnis. Rekomendasi 3A yaitu relokasi utilitas, rekomendasi 3B yaitu mitigasi risiko, dan rekomendasi 4 yaitu kontrak inovasi. Kemudian penilaian kinerja. Ketika tim FE mengembangkan rekomendasi, kinerja masing-masing dinilai terhadap konsep dasar. Setelah data kinerja dan biaya dikembangkan oleh tim FE, perubahan nilai bersih dari rekomendasi FE dapat dibandingkan dengan konsep desain asli. Untuk membandingkan dan membedakan potensi peningkatan, nilai rekomendasi individu dibandingkan dengan proyek dasar untuk semua atribut, lalu membandingkan kinerja dan biaya untuk menunjukkan rekomendasi mana yang berpotensi baik atau lebih baik daripada konsep dasar proyek dalam hal nilai keseluruhan. Kemudian, setelah pertimbangan desain, selain rekomendasi tersebut, tim FE menghasilkan ide yang dirasa cukup penting untuk didokumentasikan dan harus dipertimbangkan lebih lanjut oleh tim proyek, yaitu untuk merasa konstruksi tahun 2014 dan 2015 rambu pada jalan rute bypass hanya satu dan tutupi rambu di saat musim hujan atau musim dingin. Yang kedua, melakukan tinjauan konstruksi dengan kontraktor yang sudah pensiun. Dan yang terakhir, memanfaatkan semaksimal mungkin rambu yang digunakan untuk instruksi sementara dan sebagainya. Kemudian yang keenam ada fase presentasi. Tim FE mempresentasikan hasil studi FE, kemudian kepada owner dan tim desain dalam bentuk laporan tertulis. Selain itu, presentasi lisan dilakukan kepada pemilik dan tim desain untuk membahas rekomendasi FE. Dan yang terakhir ada fase implementasi. Tim Value Engineering mengevaluasi, menyelesaikan, dan mendokumentasi dan mengimplementasikan semua rekomendasi yang dituju. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Saya Koma Ardana Yustika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.